Assalamualaikum Aluniers. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu tanda kiamat, yakni tentang munculnya dabbah, yaitu sosok hewan melata atau dabbatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi yang bisa berbicara. Nah, bagaimana ya keadaan saat itu? Mari kita simak video ini sampai habis. Baik, dabbah akan muncul ketika banyaknya ulama yang mati dan diangkatnya ilmu pada hari tersebut. Dikatakan dia akan keluar dekat di sekitaran Makkah. Pendapat lain menyatakan dia bakal muncul di Masjid Kufah dan memiliki tinggi 60 hasta. Dabbat al-ard sangat fasih berbahasa Arab dan dia juga mampu menguasai bahasa seluruh dunia. Ya, hewan ini dapat berbicara. Ia akan muncul 2 hari setelah terbitnya matahari dari barat. Dia membawa 2 pusaka. Satu, dia membawa tongkat Nabi Musa, dan yang kedua, dia membawa cincin Nabi Sulaiman. Pada cincin tersebut, dia membuat cap atau stempel untuk mukmin di dahinya, sehingga keluarlah cahaya. Kemudian, pada tongkat tersebut, dia memukul hidung orang kafir dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Di saat itu, nama-nama manusia akan lenyap. Manusia satu sama lain akan memanggil dengan julukan mukmin dan kafir. Ketika mereka berada di pasar, mereka berkata, "Berapa harga ini, hai mukmin?" Atau, "Berapakah harga barang ini, hai kafir?" Ya, manusia pada saat itu tidak lagi memanggil nama satu sama lain. Mereka hanya membedakan terang dan gelapnya wajah mereka. Pendapat lain menyatakan hewan ini akan muncul di perkampungan padang pasir. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan dia akan keluar dari Bukit Safa, tempat sa'i. Di saat binatang ini keluar, kepalanya sampai menempel di awan, padahal kakinya belum keluar dari tanah. Sebenarnya hewan ini tidak bertujuan menakut-nakuti manusia. Ia hanya menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad. Dia hanya bertugas memberikan pembeda antara orang kafir di saat itu. Tetapi di saat itu seluruh manusia hatinya sangat sedih. Hewan dabbah ini kepalanya seperti kepala banteng, matanya seperti mata babi, telinganya seperti gajah, tanduknya seperti rusa, lehernya seperti burung unta, dadanya seperti singa, warnanya mirip harimau, rusuknya seperti kucing, ekornya seperti kambing yang berbulu atau biri-biri jantan, dan tingginya seperti unta. Pada sebuah hadis Muslim dikatakan, tanda pertama kali pada kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Dikatakan sifat dari hewan ini, dia tidak kejam seperti Ya'juj dan Ma'juj, dan juga tidak keji seperti Dajjal. Dia cuma bertugas untuk pembeda. Namun, tetap saja suasana di saat itu sangatlah mencekam dan menakutkan. Karena
Kemunculan hewan ini merupakan tanda bahwa kiamat akan semakin mendekat. Dabbat al-ar juga diabadikan dalam kitabullah Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Baiklah, ketika tiba masa tersebut, semoga kita semua diberi ketenangan hati dan tidak gentar dalam menghadapinya. Di antara tanda-tanda kiamat telah dekat ialah apabila orang-orang yang hina dan rendah diberi kedudukan yang tinggi melebihi orang yang baik-baik. Assalamualaikum alanas. Kali ini kita akan cerita tentang tanda-tanda kiamat sudah hampir dekat, yakni ditandai dengan munculnya sosok Luka bin Luka yang menguasai dunia ini. Siapakah dia? Di antara tanda-tanda kiamat telah dekat ialah Luka diberi kedudukan yang tinggi melebihi orang-orang baik. Luka ibnu Luka dalam bahasa Arab adalah sebuah julukan dan sindiran untuk orang-orang bodoh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang tahun-tahun yang penuh tipu daya. Pada waktu itu, pembohong dibenarkan dan orang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diserahi amanat, dan Ruwaibidah berkata seenaknya. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Beliau Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara tentang urusan masyarakat umum. Padahal Allah berfirman dalam kitabullah surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di mana di zaman sekarang kita sudah melihat munculnya Luka bin Luka yang menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, benar, zaman sekarang banyak yang serba terbalik dan begitu hancurnya akhlak. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, hari kiamat tidak terjadi hingga manusia yang paling bahagia di dunia ini ialah Luka bin Luka. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dunia tidak akan habis hingga ada pada Luka bin Luka.
Dari riwayat Tabrani dari Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaghliba 'alad dunya luka ubnu luka." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga yang berkuasa di dunia ini ialah luka bin luka. Tertera pada hadis riwayat Bukhari Muslim tentang amanat. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melaksanakan amanat sehingga dikatakan, di tengah-tengah Bani Fulan ada seorang laki-laki yang sangat amanat, sehingga dikatakan kepada seseorang, alangkah sabarnya, alangkah cermatnya, alangkah pandainya. Padahal di dalam hatinya tidak ada iman walaupun seberat biji sawi. La haula wala quwata illa billah. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu sayyin akhwafu ala ummatika min dajjali?" Qala, "Al-a'immah al-muddilin." Wahai Rasulullah, apa yang engkau takutkan atas umatmu daripada Dajjal? Beliau Rasulullah menjawab, yakni para pemimpin yang muddilin atau menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi kemunculan luka bin luka pasti akan datang, karena itu adalah qadarullah sebagai penanda kiamat kelak. Jadi, andai kita ditakdirkan bertemu dengannya, semoga kita bisa selamat darinya. Amin. Dan sekian untuk video kali ini. Semoga manfaat. Syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi